Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online GBI Romangun dan cabang Grand Mall. Mari hari ini kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Dan kita mau mendewasakan iman kita, karena sesungguhnya Yesuslah dasar iman kita yang teguh. Haleluya. Mari satukan hati, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hanya percaya kepada Engkau Yesus Kristus. Hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu selamanya. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepadanya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Katakan kepadanya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu. Yesus percaya,
hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu Yesus. Aku percaya Yesus aku milikku, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu Yesus. Aku percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari sembah Tuhan. Kami hanya percaya kepada satu nama, hanya Engkau Tuhan. Amin. Dan hanya untuk-Mu Yesus aku percaya. Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu Yesus. Aku percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu. Panggil Yesus. Aku percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karena-Mu, dan hanya untuk-Mu selamanya. Haleluya. Kami percaya hanya satu nama, hanya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Glory bagi-Mu. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan. Kami bersyukur, kami memuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidupku. Glory. Engkau yang termanis, Engkau yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Hari ini Tuhan,
kami mau katakan hanya kepadamu bahwa kami percaya hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah tempat perlindungan. Engkaulah kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita di dalam Engkau, dan kami berikan yang terbaik. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita tetap bersuka cita karena kita tahu bahwa Yesuslah dasar yang teguh. Dia adalah dasar iman kita. Amin. Kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Mari kita bersautan. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, Allah pelepasku. Ku percaya, oh Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Amin. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Kami percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kita memteduhkan hati kita. Siapkan hatimu. Dan kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami tidak akan gentar Tuhan menghadapi hidup ini. Kami mau berjalan terus di dalam jalan kebenaran itu. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan kepada Tuhan, firman-Mu berkatakan besertaku. Amin Yesus. Maka kuat roh dan jiwa.
percaya Yesus, kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Dan berlindunglah bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita masih beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita harus memperhatikan iman kita, karena iman kita sedang diuji saat ini. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu yang sangat berharga, karena kita semua telah menjadi milik kepunyaannya. Bahkan Dia memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita tetap berjalan dalam anugerah Tuhan, dan akhirnya kita harus tahan uji, keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dialah satu-satunya juru selamat kita? Apakah kita juga percaya bahwa Tuhan dengan segala kedaulatannya tetap mengatur dunia ini? Hidup dan mati seorang manusia ditentukan Tuhan, bukan penyakit. Apakah kita yakin bahwa Tuhan yang telah berfirman dengan segala janjinya bagi setiap orang percaya akan tetap konsisten dan menggenapinya? Dapatkah kita menjaga hati pikiran kita untuk berpikir positif dan dikuasai oleh firman Tuhan,
Sehingga tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, ambisi dunia yang tidak memberikan suatu kepastian yang sungguh kekal dalam kehidupan kita. Dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini, apakah kita meminta bimbingan daripada Roh Kudus? Apa yang harus kita perbuat dengan diri kita sendiri, dengan talenta, kemampuan, kepintaran, kemampuan kita, keluarga yang Tuhan berikan kepada kita, uang yang Tuhan berikan kepada kita, rumah, lahan, dan segala sesuatunya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti Tuhan Yesus sendiri dalam mempersiapkan melayani dan menyatakan Allah yang hidup, yang menyelamatkan manusia, dia harus melakukan proses penyiapan diri, yaitu dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, berpuasa untuk menyediakan waktu, mempersiapkan dirinya untuk melayani dengan kuasa yang daripada Tuhan. Sampai akhir hidupnya, dia boleh menunjukkan bahwa dia tahan uji. Imannya teruji, statusnya teruji. Apapun yang dipercayakan oleh Allah Bapa kepadanya teruji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 13 ayat yang kelima berkata demikian. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bahasa sehari-hari, coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau memperhatikan hidup kita. Kita mau memperhatikan kerohanian kita. Karena tanpa itu kita tidak akan tahan uji. Semakin ke depan kita akan mengalami yang namanya ujian-ujian yang lebih berat lagi. Oleh sebab itu, bagi kita sekalian anak-anak Tuhan, agar supaya kita tahan uji dan iman kita teruji, yang pertama, kita harus mengakui bahwa hidup yang kita hidupi sekarang adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 11 ayat 6a berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita hidup sampai hari ini, itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita karena kasihnya kepada kita sekalian. Yang kedua, kita harus hidup bersatu dengan Tuhan. Mengusahakan hidup kita berpaut kepada Tuhan seperti ranting pada pokoknya, sehingga mampu mengeluarkan buah. Dan ingat saudara, ada proses pembersihan sehingga ranting itu mampu mengeluarkan buah-buah yang diinginkan oleh tuannya. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Yang Tuhan minta kepada kita sekalian,
tetap bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tanpa kita bersatu dengan Tuhan, kita tidak ada gunanya sama sekali. Setelah seorang percaya kepada Kristus, menerima pengampunan dosa, ia menerima hidup yang kekal dan kuasa, yaitu Roh Kudus, agar kita tetap tinggal di dalam Kristus. Itu suatu rahasia yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran seorang manusia yang terbatas. Tetapi kita orang-orang yang percaya, kita mempercayai firman Tuhan. Yohanes 15 ayat ke-7 berkata, apabila kalian tetap bersatu dengan aku dan ajaranku tinggal di dalam hatimu, mintalah kepada Bapa apa yang kalian mau. Permintaanmu itu akan dipenuhinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar supaya kita tetap tinggal bersatu dengan Kristus, maka kita harus memelihara firman Tuhan senantiasa dalam hati dan pikiran kita, dan menjadikan itu penuntun tindakan kita, perbuatan kita, keputusan-keputusan kita. Memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan tetap bukan sementara, bukan berdasarkan moodnya kita. Hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan, besok tidak. Tapi yang Tuhan mau adalah persekutuan yang intim itu tetap dengan kita. Melalui apa? Membangun hubungan dengan doa, firman Tuhan dibaca, direnungkan, diperkatakan, digunakan, menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Bukan hanya di gereja, bukan pada waktu kita ibadah, tetapi dimanapun kita berada. Dalam situasi apapun yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan, kita tetap harus menghormati Tuhan. Karena dengan demikian kita sedang memproklamirkan atau menyatakan kepada dunia, kita hidup bersatu dengan Tuhan. Mentaati setiap perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah seorang akan yang lain. Artinya segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak akan melakukannya. Kita akan menyenangkan Tuhan, kita akan membanggakan Tuhan, dan semua orang tahu siapa kita. Kita adalah anak Allah, kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang ditulis oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Allah yang kita baca, kita renungkan, dan kita mengambil keputusan untuk melakukan, menolak segala dosa, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Kita mau menyatakan bahwa kita bersatu dengan Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang berhak menyingkirkan kita dari kasih Allah. Hal yang ketiga, agar kita tahan uji, iman kita teruji. Yang ketiga, memiliki dan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Ayat 11 berkata, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat yang ke-13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan senjata itu kita harus ambil, kita harus kenakan senantiasa sampai akhir hidup kita. Apa itu? Ikat pinggang kebenaran. Kita sudah dibenarkan oleh Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib. Kita dibenarkan menjadi orang-orang yang benar. Kita menjadi orang yang merdeka.
Artinya kita tidak lagi diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Atau juga meremehkan iman percaya kita. Meragukan apakah benar kita sudah menjadi orang yang dibenarkan. Gunakanlah ikat pinggang kebenaran itu. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Kehidupan yang baik, yang benar. Bukan hanya kata-kata yang baik dan benar, tetapi seluruh tindakan kita itu terlihat oleh dunia bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki keadilan yang benar. Bukan keadilan yang benar karena kata si A atau si B, karena sudah ditentukan oleh orang yang berkuasa dalam dunia ini. Bukan, tetapi keadilan yang telah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga kita memiliki kepekaan akan apa yang benar, apa yang adil. Terhadap siapapun juga kita akan melakukan hal yang benar dan adil. Yang ketiga, kasut kerelaan memberitakan Injil. Karena kasih Kristus memenuhi hidup kita. Sehingga seluruh hidup kita adalah pemberitaan Injil. Pemberitaan tentang kasih karunia Allah. Kabar baik. Di dunia ini kabarnya banyak yang buruk. Yang membuat kita menjadi lemah, tak berdaya, mungkin tidak memiliki masa depan. Tetapi kita diberikan tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kepada semua manusia. Kepada siapapun melalui hidup yang berubah. Respon kita dengan kondisi-kondisi yang ada. Kata-kata yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada terhadap orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Yang keempat, perisai iman. Keyakinan penuh bahwa Kristus bersama dengan kita yang menyelamatkan kita dari setiap cobaan, bahkan dari panah api si jahat yang sering kali memanah kita agar kita kalah, agar kita tidak berdaya, agar kita menjadi lemah. Gunakanlah perisai iman kita. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita telah percaya kepada Yesus Kristus, maka keselamatan itu telah menjadi milik kita. Dan terus kita bawa dimanapun kita berada. Bukan hanya pengalaman waktu dulu, tetapi pada waktu saat ini, pada waktu sukar, pada waktu ada kesulitan hidup, ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan berjanji Tuhan tidak akan membuang kita, tetapi Dia akan menyelamatkan kita karena kita telah dipilihnya dan anugerah Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Kita mampu melawan segala tipu muslihat iblis yang membuat keselamatan itu tidak menjadi kekuatan bagi hidup kita. Yang keenam, pedang roh, firman Allah. Firman Allah yang hidup, di mana roh Allah berkuasa di dalamnya untuk menahan segala serangan iblis, kuasa dosa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menemukan firman Tuhan yang meneguhkan, perkatakan itu, isi perbendaharaan pikiran dan hati kita. Pergunakanlah itu menjadi pedang untuk menghancurkan segala serangan-serangan iblis yang melemahkan kita. Sesungguhnya memang sekarang ini adalah saat-saat ujian iman itu terjadi bagi kita sekalian. Dengan terjadinya virus yang merajalela, yang membuat perubahan di mana-mana saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang dituntut untuk menggunakan pedang roh. Firman Allah yang hidup, yang berkuasa itu kita mampu menggunakan tepat sasaran. Yang berikut, yang terakhir adalah doa. Ini merupakan senjata yang terbesar saudara dikasihi oleh Tuhan bagi orang-orang percaya.
Kenapa? Karena dengan berdoa dan memperkatakan itu, maka kita mampu menghancurkan segala benteng-benteng musuh, mampu menghancurkan segala serangan-serangan iblis. Karena firman itu telah memenuhi hidup kita. Sehingga doa kita pula merupakan doa yang penuh dengan firman, doa yang penuh dengan kuasa. Hal yang keempat yang harus kita miliki agar iman kita teruji dan kita keluar sebagai pemenang adalah memiliki hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dituntut untuk memiliki kepastian iman bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat yang ke-13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Haleluya saudara. Hidup yang kekal. Memiliki keyakinan keselamatan, kehidupan yang kekal. Hidup kekal adalah hidup Kristus itu sendiri yang ada di dalam kita. Kita memilikinya selama kita memelihara hubungan iman yang vital, yang khusus dengan Dia. Bukan hanya sekedar saudara. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi hubungan yang intim dengan sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu Yesus Kristus itu kita izinkan tinggal dalam hidup kita. Sehingga warna hidup kita adalah Kristus yang nampak dalam hidup kita. Surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh semua orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita sekalian yang tidak menjadi lemah karena persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Karena semuanya telah dikalahkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa saat-saat ini dan sampai akhir hidup kita merupakan waktu kita sedang masuk dalam ujian iman. Dan iman kita harus teruji. Biarlah kita sekalian menjadi pemenang dalam hidup ini. Tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah cemas. Tidak boleh putus asa dan kecewa. Karena setiap kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Kekal selama-lamanya. Bagi Dialah yang berkuasa menjaga supaya kita sekalian tidak tersandung. Dan membawa kita tak bernoda di hadapan Tuhan. Marilah kita bergembira di hadapan kemuliaan Allah kita Yesus Kristus. Bapa kita yang kekal. Dia adalah Allah yang esa. Juru selamat kita Yesus Kristus. Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia sanggup menjaga kita supaya kita tidak jatuh. Dia sanggup membawa kita ke hadirat Allah Bapa yang mulia dengan bersukacita tanpa celah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah iman kita tahan uji. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami memiliki Engkau dan Engkau memiliki kami Tuhan. Engkau tidak akan melepaskan kami apapun yang terjadi di sekitar kami. Engkau telah memberikan kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar iman kami teruji Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami telah tahu saat ini kami sedang masuk dalam ujian iman kami sampai akhirnya, dan Engkau menyertai kami. Kuasa-Mu melingkupi kami, berikan kemenangan kepada kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua orang percaya di muka bumi ini. Engkau tahu kondisi mereka ya Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Jikalau mereka dalam keadaan susah, hiburkan mereka. Jikalau mereka ya Tuhan Yesus dalam keadaan yang teraniaya, Engkau kuatkan mereka Tuhan. Kembalikan mereka yang mulai lemah, dan biarlah mereka kembali dipulihkan oleh Engkau ya Roh Kudus. Dan Engkau memberkati seluruh pekerjaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Pakai kami gereja-Mu Tuhan untuk mewartakan Engkau Allah yang hidup. Di dalam Engkau ada kepastian keselamatan. Dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan mewartakan Engkau Allah yang hidup, yang telah menang dari maut. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kondisi negara kami saat ini. Engkaulah juru selamat bagi negara kami. Engkaulah sumber hikmat bagi pemimpin kami Tuhan. Sehingga semua persoalan dapat teratasi dengan baik. Demikian juga Tuhan dengan mereka yang terpapar corona. Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau berkati dokter dan perawat, ahli-ahli medis Tuhan, untuk menemukan apa yang harus dilakukan terhadap virus ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi kami Tuhan. Pulihkan keadaan negara kami, keamanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ya Tuhan kami sekalian anak-anak-Mu hidup menjadi pemenang, hidup dalam anugerah Tuhan. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita semakin dikuatkan dalam iman kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan untuk menerima berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau menyediakan hati dan pikiran kita, mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Dia yang memiliki kehidupan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia di dalam kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pengurapan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.